Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Sekarang saya akan bercerita soal korupsi yang ugal-ugalan yang dilakukan oleh bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tapi apapun, asas praduga tak bersalah harus dihormati. Pembelaan dari Yassin Limpo harus dinanti. Tapi apapun, rasanya mendengarkan kesaksian-kesaksian di persidangan soal bagaimana praktek korupsi di Kementerian Pertanian itu membuat rakyat jengkel, rakyat mungkin marah, dan tentunya itu menjadi PR bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bagaimana membereskan korupsi di tanah air. Bagaimana mungkin uang rakyat itu dipergunakan untuk foya-foya, untuk kepentingan hedonis dari keluarga Syahrul Yassin Limpo. Panggung pengadilan korupsi di Jakarta itu memang menjadi sorotan. Bahkan lebih heboh daripada pembukaan World Water Forum di Bali yang dihadiri oleh Elon Musk. Tapi kesaksian-kesaksian yang muncul sungguh-sungguh membuat orang kemudian keluh hatinya. Uang rakyat bisa dipermainkan. Uang korupsi, uang dana operasional menteri bisa digunakan untuk cucunya, untuk merawat kulit, untuk membiayai makan, untuk tagihan parfum, membeli kacamata, renovasi rumah, membangun kafe untuk anak cucu, bahkan pembelian duren musangking pun dibiayai oleh dana operasional menteri. Mengalir ke biduanita yang kemudian seolah-olah menjadi tenaga kontrak di Kementerian Pertanian. Kesaksian itu menjengkelkan, membuat publik marah. Publik yang telah membayar pajak, kemudian uang pajaknya kemudian diselewengkan ke hal yang tidak perlu. Padahal semua orang tahu bahwa sebagian orang Indonesia itu masih miskin. Di beberapa daerah, saudara-saudara kita masih susah untuk makan. Mahasiswa berteriak karena uang kuliah tunggalnya terlalu mahal. Lah kok Menteri Syahrul, politisi dari Partai Nasdem ini tega-teganya menggunakan dana operasional menteri untuk hal-hal yang seperti itu. Yang menarik justru kok tidak ada ya elit-elit politik kita yang berkomentar, menyatakan prihatin soal apa yang dilakukan oleh Yassin Limpo. Betapa uang itu kemudian disalahgunakan dan diselewengkan. Power is privilege. Itulah kekuasaan memang punya keistimewaan. Sayangnya penghayatan kekuasaan yang dipahami oleh Yassin Limpo bagi saya keblinger kekuasaan yang sesungguhnya untuk kepentingan rakyat tapi digunakan untuk kepentingan keluarga, kepentingan istri, kepentingan kakak, kepentingan anak, kepentingan cucu. Apakah ini bagian dari kultur feodal? Tidak bisa dibedakan antara yours, milikmu, dan mine, milikku. Boleh jadi bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini gagal memahami konsep revolusi mental Presiden Jokowi yang dicanangkan di 2014 mungkin kemudian juga meredup. Boleh jadi di bulan Mei ini Menteri Syahrul Yassin Limpo juga gagal memahami TAP MPR nomor 11 tahun 1998 yang menjadikan negara ini anti korupsi, anti nepotisme dan anti korupsi, sebuah TAP yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Ternyata semua sanak keluarganya menikmati. Memang ada beberapa menteri Jokowi yang terlibat juga dalam kasus-kasus yang berbeda. Ada Juliari Batubara dari PDIP, ada Joni Plate dari Nasdem, ada Imam Nahrawi dari PKB, ada Idrus Marham dari Golkar, ada Edi Prabowo dari Gerindra. Memang saya kadang bertanya-tanya, apakah kasus dari Syahrul Yassin Limpo ini memang anomali atau memang menjadi jamak di semua menteri? Ya memang belum ada pembuktian yang ke arah itu. Tapi
Korupsi Syahrul Yassin Limpo ini menunjukkan yang pertama adalah kegagalan dari pengawasan internal. Inspektorat Jenderal tidak berjalan. Korupsi Syahrul Yassin Limpo ini menunjukkan kegagalan dari pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Opininya ternyata bisa dibeli. Korupsi ini juga menyadarkan kepada kita bahwa pengawasan politik di parlemen juga gagal. Nah, itulah PR bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan memerintah bangsa ini di 20 Oktober 2024. Prabowo boleh jadi sudah memasuki masa akhir edarnya. Tak ada lagi ambisi-ambisi pribadi, ambisi harta dan kekayaan, ambisi kepangkatan militer, dan juga sebagai penguasa tertinggi presiden telah dicapai. Ini saatnya bagi Prabowo untuk mendedikasikan hidupnya, seperti sering dikatakannya, untuk membersihkan negeri ini dari korupsi. Retorika Prabowo soal korupsi memang luar biasa. Prabowo mengatakan akan menjemput sendiri kadernya terlibat dalam korupsi. Tapi yang penting adalah korupsi tidak hanya bisa diberantas lewat retorika. Butuh keberanian-keberanian politik. Bukan hanya membesarkan kementerian, tapi bagaimana mencegah agar menteri-menteri itu tidak korupsi. Bagaimana mencegah agar diseleksi menteri-menteri yang betul-betul bersih. Bagaimana menjadikan inspektorat bukan sepaci macam ompong, tapi betul-betul bisa bertindak. Ada beberapa gagasan yang perlu ditawarkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mungkin nggak di awal pemerintahnya Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang soal anti korupsi. Yang isinya kira-kira setiap menteri, calon menteri yang akan dipilih oleh Prabowo memang harus melalui screening soal anti korupsi dari lembaga penegak hukum. Dan partai politik yang mengendorse, yang mengusulkan harus juga punya tanggung jawab politik kalau kemudian menterinya berbuat korupsi. Sebelum menjabat, harta kekayaannya juga perlu diumumkan kepada publik dan menjelaskan dari mana asal-muasal kekayaannya. Seorang menteri juga harus bisa bertanggung jawab 2 tingkat di bawah seandainya ada direktur-direkturnya yang terlibat. Dan juga isu atau gagasan yang lebih revolusioner adalah perlu nggak dibikin semacam museum koruptor di mana wajah-wajah menteri itu berada di kementerian-kementerian. Jika menteri itu korupsi, ya ditulis bahwa menteri itu korupsi, korupsinya sekian. Itu akan menumbuhkan budaya malu. Ada deterrent effect agar menteri-menteri itu tidak korupsi. Dan ada juga usulan-usulan yang cukup menarik adalah memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mencabut ijazah jika si menteri itu kemudian terbukti korupsi. Jika korupsi bisa diatasi, jika uang rakyat bisa diselamatkan, saya pikir program makan siang gratis dari Prabowo Subianto, biaya pendidikan gratis, dan juga biaya kesehatan gratis, itu betul-betul bisa direalisasikan. Jika korupsi tak bisa diberantas, jika korupsi tetap menjadi pandemi di negeri ini, jangan harap Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Prabowo punya tanggung jawab sejarah agar korupsi bisa diberantas dan Indonesia Emas tetap menjadi emas, bukan menjadi Indonesia yang cemas. Silakan subscribe, share, komen, dan like jika Anda memandang video ini bermanfaat bagi Anda sekalian.